Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Kanisa dengan NIM B100190566. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil review jurnal keempat saya. Jurnal yang saya review ada dua. Yang pertama berjudul Relevant Author Identifying the Reference Group of International Students in USA. Dan jurnal yang kedua berjudul Further Examining the Role Motivation to Study Abroad Play in the Adoption of International Students in Canada. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai introduction atau perkenalan latar belakangnya. Ya, dan yang jurnal pertama itu kelompok referensi telah lama dikenal sebagai pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan konsumen. RG atau kelompok referensi itu tadi adalah seseorang atau sekelompok orang yang digunakan oleh seseorang sebagai acuan dalam membentuk tanggapan dan perilaku. Penelitian pada jurnal yang pertama ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok referensi yang mempengaruhi siswa internasional ketika membentuk niat untuk mendaftarkan pendidikan ke luar negeri. Dan jurnal kedua, menurut teori penentuan nasib sendiri atau SDP, berjuang untuk otonomi. Keinginan untuk menjadi penguasa perilaku seseorang adalah kebutuhan mendasar setiap manusia. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran motivasi yang ditentukan sendiri dan tujuan untuk belajar di luar negeri bermain dalam penyesuaian siswa internasional dengan kehidupan di negeri Kanada. Selanjutnya adalah metode. Jurnal pertama itu menggunakan penelitian kualitatif dengan wawancara sebanyak 10 orang, yang mana respondennya itu adalah mahasiswa pasca sarjana internasional di University of Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Dan jurnal yang kedua menggunakan survei online, yang mana pesertanya itu direkrut melalui kantor mahasiswa internasional universitas melalui email ke masing-masing siswa selama tahun ajaran pada waktu 1 dan 2. Yang mana waktu 1 itu mengacu pada perekrutan pertama dan distribusi kuesioner selama bulan pertama masa sekolah, dan waktu kedua itu mengacu pada penyebaran kuesioner kedua selama beberapa bulan terakhir tahun ajaran. Yang selanjutnya adalah result atau hasil. Hasil dari jurnal pertama itu adalah bahwa sosok yang paling signifikan dalam membentuk niat belajar itu adalah siswa itu sendiri. Meskipun belajar di luar negeri adalah keputusan hidup utama yang dibuat oleh individu. Dan hasil penelitian dari jurnal kedua itu adalah bahwa ketika siswa berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan memperluas peluang karir mereka cenderung memiliki motivasi yang lebih ditentukan sendiri di balik upaya ini. Sedangkan keinginan mereka untuk menghindari kondisi negatif di rumah kurang didukung oleh mereka dan biasanya dikaitkan dengan lebih banyak bentuk motivasi yang terkendali. Dan yang terakhir adalah diskusi. Pada jurnal pertama itu, sekelompok orang seperti orang tua, teman, saudara itu diperkirakan memiliki pendapat utama dalam pengambilan keputusan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dan yang jurnal kedua adalah motivasi untuk belajar di luar negeri harus mempertimbangkan setidaknya 2 faktor, yaitu faktor tingkat otonomi dalam membuat keputusan dan isi tujuan yang dikejar siswa saat pindah ke luar negeri. Kedua faktor itu tadi tidak hanya menjelaskan bagian independen dari varian dalam beberapa
beberapa variabel hasil, tetapi mereka juga berinteraksi satu sama lain dengan cara yang kompleks. Untuk penutupan, saya akan menjelaskan mengenai kaitan antara kedua jurnal yang sudah saya jelaskan tadi. Kedua jurnal tersebut membahas hal yang saling berkaitan, yaitu mengenai pengaruh siswa yang berniat untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Dan dalam jurnal yang pertama itu menjelaskan mengenai motivasi siswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri, dan jurnal yang kedua itu menjelaskan mengenai motivasi belajar di luar negeri dan cara beradaptasi di luar negeri. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.